Sejumlah korban keracunan menu MBG dirawat di Gor Desa Cibodas, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Orang tua mempertanyakan kasus keracunan yang berulang kali terjadi. Sementara itu seorang warga mengamuk saat melihat limbah MBG dibuang di lingkungan desa di Grobogan, Jawa Timur. Posko di Gor Desa Cibodas hingga Rabu malam masih merawat 10 pasien yang diduga keracunan menu MBG di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya, posko ini sempat merawat 201 orang, sebagian besar telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara itu, orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG mempertanyakan keracunan berkali-kali terjadi di Bandung Barat. Orang tua meminta pemerintah menghentikan MBG dan mencari solusi yang lebih baik. Ya pasti trauma, pasti nggak boleh dimakan lagi lah. Nggak boleh dimakan lagi. Stop aja. Stop aja. Stop aja. Kenapa boleh stop? Entah mau ganti snack, entah mau ganti snack atau ganti apa. Apalagi kalau SMK ya biaya sekolah tuh kan besar, bisa aja masukin aja dananya ke sekolah. Buat meringankan biaya-biaya di sekolah bisa. Sementara sejumlah tenaga kesehatan masih disiagakan untuk mengantisipasi jika ada pasien yang dibawa ke posko kesehatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Anyus melaporkan. Kian terbatasnya lahan pemakaman di ibu kota membuat Pemprov DKI melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah sistem tumpang tindih. Seperti di TPU Grogol Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat yang telah melakukan sistem tumpang tindih hingga 5 jenazah dalam satu liang lahat. Sebelas tempat pemakaman umum atau TPU di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat telah menerapkan sistem makam tumpang tindih. Keterbatasan lahan pemakaman membuat tidak adanya ketersediaan lahan untuk makam baru. Salah satunya yakni TPU Grogol Kemanggisan yang berada di Kecamatan Palmerah. Sejak 2016, pemakaman sistem tumpang tindih telah dilakukan. Makam yang memiliki luas area mencapai 2 hektar ini telah penuh meski sudah mengalami perluasan. Untuk bisa digunakan sebagai pemakaman, alternatif yang dilakukan dengan menumpuk pada makam keluarga yang telah menetap di TPU Grogol Kemanggisan sebelumnya. Dalam satu liang lahat, tak hanya ada 3 jenazah, bahkan beberapa di antaranya hingga 5 jenazah. Cuman kita kembalikan lagi kepada ahli warisnya. Itu kita kembalikan karena mengingat lahan di Jakarta sudah tidak ada, bahkan sudah ada tumpangan limbah di sini. Kini sejumlah upaya masih terus dilakukan gubernur dan dinas terkait untuk menyelesaikan semakin terbatasnya makam di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, menginjak usianya yang ke-11 tahun, Partai Perindo terus menebarkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sejumlah program Partai Pro Rakyat digelar di berbagai daerah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Makassar, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan menggelar bakti sosial donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangkaian kegiatan HUT ke-11, Partai Perindo juga membagikan paket sembako kepada puluhan warga yang tinggal di pemukiman eks penderita penyakit kusta di Jalan Dangko, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu program konkret untuk bakti kemanusiaan, bakti sosial, ini bukti bahwa Partai Persatuan Indonesia atau dikenal Perindo ini kita berusaha mewujudkan secara konkret pendampingan sosial di tengah-tengah masyarakat. Melalui berbagai programnya, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan terus berkomitmen untuk mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuspin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 buah mobil mewah diserahkan PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank kepada nasabah beruntung. Pemenang Grand Prize tabungan dahsyat arisan MNC Bank.
Program ini menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah setianya. Program tabungan dahsyat arisan dengan hadiah bernilai miliaran rupiah menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah setia. PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank menyerahkan 3 unit mobil sebagai grand prize yang diserahkan di beberapa daerah, yakni Mercedes-Benz C300 AMG Line, Chery Tiggo Cross Premium, dan Mitsubishi Xpander Exceed CVT. Salah satunya Sri Agustina, nasabah asal Jakarta yang beruntung mendapatkan grand prize tabungan dahsyat arisan berupa mobil mewah Chery Tiggo Cross Premium. Terima kasih kepada MNC Bank. Selama saya jadi nasabah MNC Bank, nggak ada kekurangannya. Alhamdulillah lah, saya jadi nasabah MNC itu udah kurang lebih hampir 7 atau 8 tahun ya, gitu kan. Jadi buat saya MNC ke depannya tetap jadi bank yang terbaik, dan bahkan akan harus lebih baik lagi dari bank-bank yang lain. Program tabungan dahsyat hunian dari tahun lalu kami lanjutkan kembali di tahun ini, dan kami juga memberikan 3 unit mobil dan akan kami undi dalam waktu dekat. Untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah, tentu kami menyediakan layanan-layanan yang berkualitas. Salah satunya adalah pelayanan kami di dalam cabang, dan juga kami menyediakan layanan perbankan digital, yaitu Motion Bank. Melalui beragam program tabungan berhadiah, MNC Bank menegaskan jati dirinya sebagai institusi keuangan perbankan yang semakin dipercaya dan dikenal para nasabah setianya. Dari Jakarta, Henry Aprila, Dede Rudi Ahmad Putra iNews melaporkan. Pemirsa, Hamas menuding Israel berupaya melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Hal tersebut menyusul rentetan serangan yang menewaskan lebih dari 100 orang saat gencatan senjata berlangsung. Kelompok Hamas menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya yang terjadi di jalur Gaza, menyusul rentetan pengeboman yang menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina saat gencatan senjata berlangsung. Hamas menuduh Israel melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memaksakan realitas baru di jalur Gaza yang tengah dihujani serangan. Hamas pun tegaskan kembali komitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dan meminta para mediator serta para penjamin kesepakatan itu untuk memikul tanggung jawab mereka dan memberi tekanan segera kepada Israel agar menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel sedikitnya mengakibatkan 104 warga Palestina tewas, ratusan lain terluka dan puluhan bangunan hancur. Operasi besar-besaran dilakukan oleh polisi di Rio de Janeiro dalam memerangi perdagangan narkoba. Penggerbekan tersebut menewaskan 132 orang dan 81 orang ditangkap. Polisi berhasil melakukan operasi besar-besaran di Rio de Janeiro terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan yang menewaskan 132 orang dan 81 penangkapan. Operasi ini melibatkan 2.500 personil keamanan yang menyebar di kompleks favela Alemão. Polisi berpatroli menggunakan senjata lengkap di jalan-jalan dan menangkap para tersangka. Selain anggota geng, 4 polisi tewas dalam operasi tersebut. Penggerbekan ini menargetkan salah satu geng terbesar, Komando Vermelho, menjelang